Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. نلتقي مرة أخرى في اللقاء التاسع في درسنا تعلم اللغة العربية. Tayyib, ikhwanil kiram, akhwatil karimat. Sebelumnya kita telah mengambil ya di fi'il yang bisa atau mu'rab dan mabni ya. Yang mu'rab dan mabni. Ada yang mu'rab, kemudian ada yang mabni. Yang mana bentuknya itu bisa berubah mansub atau majzum, yang kemudian kita singgung pada pertemuan sebelumnya bahwa yang memansubkan itu ada kata lan ya, kemudian ada yang memajzumkan itu kata lam. Akan tetapi ya perlu ditekankan di sini bahwa ada ciri-ciri lain atau ada sebab-sebab lain sampai fi'il itu bisa mansub ataupun majzum. Nah, makanya pada pembahasan kali ini kita akan mengambil yang membuat suatu fi'il itu menjadi mansub ya. Baik. Nah, yang kita perlu ketahui di sini bahwa ada beberapa adawat atau alat-alat ya yang dapat memansubkan atau menasabkan sebuah kata kerja. Yang di sini dapat kita lihat bahwa ada kai ya. Ada kata kai, kemudian ada idzan, kemudian ada lan, kemudian ada an, kemudian ada kata fa, kemudian ada hatta, kemudian ada lamul juhud, kemudian lamu kai. Nah, untuk pembahasannya ya dapat kita ikuti pembahasan berikut ini. Yang pertama yaitu an ya. Jadi dimulai dari sini ya. 1 2 wahid, isnain, thalatha, arba, khamsa, sitta, saba, samania. Tayyib, ada samania. Yang pertama itu an. Nah, an disebut dengan an al-masdariyah, yaitu huruf yang berfungsi untuk menjadikan suatu fi'il sebagai masdar. Nah, apa itu masdar? Kalau dalam bahasa Indonesia ya kita ketika kita mengatakan kerja, maka masdarnya adalah pekerjaan gitu loh. Jadi masdar kalau kerja itu fi'il, maka masdarnya itu pekerjaan. Contoh masdar itu seperti apa? Seperti gini. Daraba yadribu. Daraba itu fi'il madhi ya. Daraba fi'il madhi. Yadribu fi'il mudhari ya. Daraba fi'il madhi, yadribu fi'il mudhari. Adapun idrib ini fi'il amr ya, kata perintah. Nah, dorban ini yang namanya masdar. Makanya dorba itu memukul ya, kepukulan itu sendiri ya, masdar. Pukulannya itu masdar. Nah, contoh penerapannya seperti apa? Ya. Ketika kita ingin mengatakan bahwa antaqulu ya. Antaqulu ya. An ditambah dengan taqulu, maka dia akan berubah menjadi antaqula karena dia menasabkan ya. Jadi an di sini ketika dia posisinya sebelum fi'il, maka fi'il setelahnya itu harus mansub dengan tanda fathah. Berarti antaqula. Nah, antaqula ya, antaqula ketika kita ingin menyingkat pembicaraan kita atau memperpendek ya pengucapannya, maka kita bisa mengatakan al-qawlu ya, al-qawlu. Nah, contoh dalam ayat Al-Qur'an dapat kita lihat di sini, wa antasumu khairul lakum. Ya, wa antasumu khairul lakum. Kata tasumu pada ayat di atasnya adalah af'alul khamsah ya. Af'alul khamsah. Kenapa af'alul khamsah? Kenapa kita mengetahui bahwa itu af'alul khamsah? Yang pertama tadi kita katakan bahwa lan ya, dia kan mansub. Ketika af'alul khamsah didahului oleh huruf yang dapat menasabkan, maka nunnya dihilangkan dan diganti dengan alif. Makanya di sini
antasumu. Nah, akan tetapi karena dia mansub maka huruf nunnya dihapus sehingga asal bentuknya adalah tasumuna. Nah, ketika kata tasumuna didahului oleh an, maka dia menjadi mansub dengan bentuk tasumu. Nah, soma yasumu, soma yasumu, masdarnya apa? Sauman. Masdar dari kata yasumu, ya soma tadi adalah sauman, sauman, sod waw sama mim, sauman untuk masdarnya. Maka sebagaimana yang tadi kita katakan bahwa an jika masuk ke dalam suatu fiil maka fungsinya itu untuk menafsirkan fiil itu bisa menjadi masdar. Jadi ketika ada an dia masuk dalam satu kata kerja dan kita ingin memperpendek pembicaraan pengucapan kita, maka kita dapat menjadikan itu masdar. Nah, maka kalau penggalan ayat di atas ini ya sama saja jika kita mengatakan bahwa ketika kita ingin mengatakan bahwa wa antasumu khairul lakum ya, dan jika kalian berpuasa maka itu baik untuk kalian. Namun ketika kita ingin memakai itu dalam percakapan sehari-hari dan bukan ayat dalam Al-Qur'anul Karim, maka dapat kita katakan bahwa saumukum khairul lakum ya, puasa kalian lebih baik bagi kalian, sama halnya dengan wa antasumu khairul lakum itu. Jadi saumukum khairul lakum. Nah, kum, kenapa ada kum di sini? Karena tasumu ini kan untuk dhamir antum. Nah, maka saumukum ya, puasa kalian masdar. Kalau soma saumun ya, soma masdarnya saumun. Hal ini dikarenakan masdar dari tasumun adalah saumun. Kemudian yang kedua adalah kata lan. Nah, kata lan di sini artinya tidak akan ya, tidak akan. Lan ini tidak akan. Lan adalah di antara sebab yang dapat menjadikan suatu fiil yang asalnya marfu menjadi mansub ya. Jadi kata lan dapat menjadikan suatu fiil yang tadinya marfu dia bisa menjadi mansub. Contoh, ketika kata lan dia masuk dalam suatu dia mendahului kata kerja dengan, kalau kita ingin mengatakan memakai kata kerja misalkan kataba ya, kataba yaktubu fi'il mudhari yaktubu, kita masukkan kata yaktubu atau kita tambahkan lan pada permulaan kata yaktubu, maka dia akan berubah menjadi lan yaktub lan yaktuba. Nah, sama halnya dengan di sini lan yanjaha, lan yanjaha. Adapun lan yaktuba, jadi yaktubu dia berubah menjadi yaktuba ya, lan yaktuba. Nah, perhatikan huruf yang berwarna merah itu ya, sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelumnya dia masih berharokat dhamma, namun ketika kita gabungkan dengan kata lan maka dia akan berubah menjadi fathah. Jadi lan yaktuba. Jadi bukan lan yaktubu tapi lan yaktuba. Nah, ini kita masih mengambil tentang alat-alat yang dapat menasabkan suatu kata kerja. Kemudian ada yang ketiga yaitu kata idzan. Nah, kata idzan ya artinya adalah idzan artinya kalau begitu ya. Nah, idzan adalah di antara sebab yang dapat atau yang bisa menjadikan suatu fiil itu yang asalnya marfu menjadi mansub. Nah, contohnya ketika kita memakai misalnya kata yanjah ya, yanjah atau kata tanjah. Idzan kalau begitu engkau akan berhasil, idzan tanjaha ya, bukan idzan tanjahu tapi idzan tanjaha. Misalnya kita katakan bahwa kita telah belajar, kita telah sungguh-sungguh dalam belajar ya. Kemudian sahabat kita mengatakan bahwa idzan tanjaha insyaallah ya. Kalau begitu engkau akan berhasil insyaallah. Kemudian ada juga idzan taslam ya. Maka dia berubah menjadi idzan taslama, jangan idzan taslamu tapi idzan taslama. Kemudian yang keempat yaitu kai.
kata kai artinya agar, ya, kai. Nah, kai ini adalah salah satu yang dapat menjadikan suatu fiil itu marfu. Yang dapat menjadikan fiil yang asalnya marfu menjadi mansub. Misalnya gini, adrusu kai, atau udrus kai tanja, ya, udrus kan belajarlah. Nah, kemudian kalau kita yang mengatakan adrusu, saya belajar agar saya berhasil, berarti adrusu kai anja. Kalau di sini dia katakan belajarlah engkau agar engkau berhasil. Udrus itu kan untuk anta, ya, udrus kai tanjaha. Kemudian kai tahsula, agar terjadi. Tahsul atau hasala yahsulu itu juga bisa berarti mendapatkan. Misalnya gini, udrus kai tahsula alal imtiyaz, atau udrus kai tahsula ala darajatil imtiyaz. Nah, kemudian yang kelima adalah lam kai, ya, yang disebut juga dengan lam ta'lil, adalah huruf lam atau li, ya, lam diberikan harokat kasroh yang maknanya sama dengan kai, yaitu agar. Lam ta'lil adalah antara, ya, yang dapat menyebabkan suatu fi'il itu yang tadinya marfu menjadi mansub. Udrus misalnya gini, udrus litanjaha, ya, belajarlah engkau agar engkau berhasil. Li di sini bukan harful jar, ya. Li di sini jangan kita katakan bahwa li di sini adalah harful jar, karena ciri-ciri fi'il itu adalah tidak dimasuki harful jar. Jadi harful jar ini salah satu ciri-ciri dari isim, ya, bukan fi'il. Jadi udrus litanjaha, ya, udrus litanjaha. Maka jangan kita katakan bahwa li di sini sebagai huruf jar, bukan, tapi li di sini sebagai lam kai, ya, atau lam ta'lil, ya. Udrus litanjah, belajarlah engkau agar kau berhasil. Kemudian lamul juhud. Lamul juhud adalah huruf lam juga yang mananya adalah tidak akan, ya, atau pengingkaran. Nah, perbedaannya antara lamul juhud dengan lamul kain ini adalah lamul juhud diawali dengan makana atau lam yakun, ya, kata makana atau lam yakun. Nah, ketika kita melihat ke dalam Al-Quran, ya, menengok contoh dari yang kita dapatkan, wa makana Allahu liwa'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka. Ini pengingkaran, ya. Li di sini bukan agar, ya. Wa makana Allahu liwa'adzibahum, dan agar dan Allah tidak akan mengazab mereka. Kalau kita katakan di sini li sebagai lam ta'lil, maka agar Allah mengazab mereka. Namun yang sudah kita katakan bahwa contohnya perbedaannya antara lamul juhud dengan lamul kai adalah lamul juhud ini diawali dengan kata makana, ya, diawali oleh kata makana atau lam yakun. Nah, ketika ada lam yakun atau makana, maka yang kita harus pahami bahwa lam di sini berarti lam juhud, ya, pengingkaran, bukan lam kai. Nah, contoh yang lainnya, lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah tidak akan mengampuni mereka. Nah, kemudian kita lihat hatta, ya. Jadi hatta ini ketika masuk dalam satu kata kerja, maka dia dapat menasabkan, ya, fiil yang tadinya marfu menjadi mansub. Contohnya dalam Al-Qur'an, hatta na'lamal mujahidin, ya, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad, ya. Nah, hatta na'lama, atau udrusu hatta tanja, ya, belajarlah sampai berhasil atau sehingga berhasil. Jadi hatta na'lama, ya, bukan hatta na'lamu tapi hatta na'lama. Thayyib. Dan yang terakhir yaitu fa, ya. Kita lihat di sini yang terakhir, ya, yaitu huruf fa. Di sini dikatakan adalah fa, di sini adalah fa us-sababiyah,
Nah, fa yang artinya maka, yang menunjukkan terjadinya fiil karena ada sebab sebelumnya. Adapun sebab sebelumnya ini ya adalah nafi atau talab. Ya, sebab yang menyebabkan fa dia bersambung dengan fiil yaitu yang ada dua, yaitu ada nafyu, ada talab. Nah, talab ini bisa juga berupa istifham atau perintah atau larangan ya. Nah, contoh untuk pelarangannya. Contoh, la tashrab dukhan fatamrad. Ya, bukan fatamradu, tapi fatamrad. La tashrab ad-dukhan. Jangan engkau menghisap rokok, maka engkau akan sakit. La tashrab. Ya, nahi. Ya, nahi. Ya, tashrab ba di sini dia sukun karena dia ada didahului oleh lam nahi. Ya, la tashrab ad-dukhana fatamrad, fa dia menasabkan kalimat tamrad ya. Maka huruf fa di sini dia karena fa sababiyah ya, karena tamrad kamu sakit ini ya disebabkan karena surbud dukhan ya, misab dukhan. Kemudian ada latihan di sini ya, terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya agar dia belajar. Jawabannya kai ya terus. Latihannya kan. Nah, ketika kita mengatakan agar dia belajar kai yadrus. Nah, misalkan guru ingin melakukan suatu terobosan baru, ingin tegas kepada murid-muridnya agar apa? Agar dia belajar, agar murid-muridnya belajar. Kai yadrus ya. Kai yadrusa. Nah, atau kai yadrusu. Nah, kai yadrusu ya. Godoba misalnya godobal mudarrisu ya, atau nah godobal mudarrisu ala talamid kai yadrusu. Nah, agar kalian laki-laki berhasil, kai tanjahu perginya mereka laki-laki, ay yadhabu. Nah untuk tugasnya, nah dapat dilihat di sini untuk tugas ya. Jadi diubah ke bentuk mansub dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Dirubah ke dalam bentuk mansub yang tadi sudah kita ambil bahwa caranya bagaimana sih kalau kita ingin merubah af'alul khamsa ya ketika dia mansub seperti apa ya. Kemudian kata-kata fi'il mudhari ketika dia mansub itu seperti apa. Jadi tolong nanti diubah ke dalam bentuk mansubnya, kemudian terjemahkan artinya apa. طيب نكتفي بهذا القدر ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.